Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah minggu lalu kita mengenal secara umum ya pada data mining itu dan di mana peran data mining dalam bisnis intelijen ya. Sekarang kita coba dalamin ada apa di dalam data mining ya. Tapi sebelum kita mendalami satu persatu bidang-bidang yang ada dalam data mining, yaitu estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi, sangat penting untuk memahami konsep data. Jadi saya harap kamu setelah ini coba buka kembali semua bahan-bahan pelajaran kelas basis data, baik basis data 1 maupun basis data 2. Ya. Karena terus terang saja, sekarang saya membimbing beberapa orang anak SI untuk tugas akhir, berminat dalam bidang data mining, tapi saya mengalami kesulitan ketika mereka tidak paham konsep data itu sendiri. Ya. Jadi, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang data mining, pastikan kamu memahami konsep data, konsep basis data. Ya. Minimal nggak lagi bingung ya. Kalau kita review sedikit mata kuliah basis data, kita tahu bahwa ya bahkan mungkin belum pelajaran basis data. Seingat saya dulu saya pernah ngajar mata kuliah PTI ya, mata kuliah PTI. Dulu saya di kelas PTI itu saya menyampaikan dari yang paling sederhana bahwa kita dalam ilmu komputer mengenal level paling rendah data itu disebut bit ya. Di mana bit itu 1 atau 0. Pilihannya cuma 2 ya. Binary, bilangan binary. Bit 1 dan 0. Di mana 8 bit bergabung menjadi 1 byte. Ya. 8 byte ya menjadi 1 karakter. Ya. Beberapa karakter ya, itu menjadi kata. Kata-kata bergabung menjadi record. Ya. Atau dengan kata lain, kata tadi bisa juga disebut data. Ya, data digabung jadi record. Jadi gabungan beberapa data adalah record. Kan kalau pelajaran basis data, yang disebut data itu ya record itu satu baris itu. Satu baris itu. Kenapa? Karena satu record terdiri atas beberapa atribut, beberapa kolom. Di mana setiap kolom berisi kata tadi. Ya. Jadi data atau record yang digabung menjadi tabel atau database. Jadi kalau kita bicara database atau basis data itu sesuatu yang abstrak. Tapi kalau kita coba wujudkan, wujudnya, tampilannya berupa tabel. Ya, tabel, ada baris, ada kolom. Baris disebut record, ya. Ada yang nyebutnya tuple, ya, row. Yang disebut atribut apa? Definisi atribut itu apa? Ya. Atribut adalah sesuatu yang menjelaskan tentang record. Jadi, atribut itu adalah keterangan dari record. Jadi kalau nanti kita bicara basis data, yang disebut data itu adalah sesuatu yang menjadi ID. Apa yang menjelaskan ID, itulah atribut. Nah, jadi sangat penting nanti ketika kita bicara basis data, kita bicara data mining, ya kita harus tahu yang mana disebut ID, yang mana disebut dengan atribut. Ya. Nanti atribut itu, ya kalau kita kembali lagi ke pelajaran basis data, kita akan mengenal ada atribut yang menjadi kunci untuk menjelaskan tentang record. Apa itu? Itulah disebut dengan primary key. Sementara kita belajar mata kuliah basis data, kita mengenal ada yang namanya konsep
relationship database, ya, basis data relasi, di mana tabel dengan tabel punya hubungan. Di mana dikatakan ada hubungan kalau ada atribut yang sama. Atribut yang sama, itulah yang nantinya kalau dia berada dalam tabel yang berbeda disebut foreign key. Jadi kamu harus ngerti nanti yang mananya dalam sebuah tabel, mana yang primary key, mana foreign key. Mau menunjukkan dia punya relasi, tentunya harus mengerti. Foreign key di sini menjadi primary key di tempat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ini penting dulu untuk dipahami, jangan sampai nanti ketika kita masuk dalam dunia data mining, kita akan mengolah mana yang data yang berupa record atau row tadi dengan atribut-atributnya gitu. Nah, ini penting untuk dipahami. Oke. Kalau kita merujuk kembali ke pelajaran minggu yang lalu, bahwa coba lihat di slide minggu yang lalu, ada namanya dataset atau himpunan data, di mana himpunan data itu akan kita masukkan dalam algoritma data mining, yang mana nanti keluarannya adalah knowledge atau pengetahuan. Ya. Jadi sebelum kita lanjut tentang data mining, mungkin perlu kembali memahami pemahaman tentang himpunan data atau dataset. Ini tentunya harus kamu pelajari ketika belajar basis data dulu. Jadi di sini kita coba mereview sedikit. Ini diambil contoh. Ini himpunan data tentang bunga iris, ya, bunga iris. Ini dataset populer. Kamu bisa cari ya di internet banyak ya tentang himpunan data bunga iris. Ya. Ini bisa dipakai untuk klasifikasi, bisa untuk apa namanya clustering bisa, tapi dia paling populer biasanya dipakai untuk clustering. Ya. Oke, bunga iris itu yang mana? Saya lompat dulu sedikit. Nah, bunga iris itu ini, ya, ini bunga iris. Bunga iris ini nama bunganya bunga iris ya. Dia punya dua kelopak. Ada kelopak kecil namanya petal, ada kelopak besar namanya sepal. Nah, jadi ada ukuran, jadi ada data. Berapa panjang petal, berapa lebar petal. Begitu juga berapa panjang sepal, berapa lebar sepal. Ya. Jadi tolong pahami. Jadi ini ada data tentang bunga iris, di mana atributnya adalah ukuran panjang petal dan lebar petal, serta panjang sepal dan lebar sepal. Ya. Oke. Jadi dalam, kita kembali ke tabel tadi, dalam tabel datanya bahwa ya, kita punya data untuk bunga pertama, panjang sepal 5,1 cm, lebar sepal 3,5 cm, panjang petal 1,4, lebar petal 0,2 cm. Ya. Maka ditunjukkan di sini yang namanya record atau objek atau sampel atau tuple. Nah, itu istilah ya. Itu istilah adalah satu baris atau satu row. Jadi satu row itu ada yang nyebutnya record, ada yang nyebutnya objek. Kalau orang statistik nyebutnya sampel, ya nanti kalau kita pakai ilmu statistik, sampel istilahnya. Atau ada nyebutnya juga tuple. Artinya itu adalah row.
Manakala atribut, nama lainnya adalah features, nama lainnya adalah dimensi. Ya, features atau fitur bahasa Indonesia. Jadi kalau kita nanti mengenal istilah fitur atau dimensi di dalam data mining, itu adalah atribut. Ya, biasanya kalau belajar basis data hanya disebut atribut. Ya, kalau kamu belajar RPL, ya, atau belajar aksi, ya, ketika kita membuat ERD, ya, Entity Relationship Diagram, ya, itu kita menggambarkan tabel dalam yang namanya tabel adalah record, ya, wujudnya itu biasanya oval, nanti ada atribut untuk setiap entity, ya, entity. Kalau dalam ERD nyebutnya entity. Nama lain entity adalah objek. Kalau belajar basis data disebut record. Kalau belajar statistik disebut sampel. Jadi itu semua sama ya. Jangan bingung. Sementara atribut itu kalau dalam data mining biasanya kita sebut adalah fitur atau dimensi. Ya. Oke. Jadi kalau yang disebut data dalam hal ini sebenarnya dalam tabel ini sebetulnya adalah panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Itu yang data originalnya. Cuman dalam perjalanan akhirnya orang tahu bahwa kalau data yang begitu, itu nama bunganya adalah iris setosa. Ya. Jadi bunga irisnya macam-macam jenisnya. Ada iris setosa, ada iris versicolor, ada iris virginica. Ada 3 macam jenis bunga iris itu. Ya. Dan itu dia punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau iris setosa begini bentuknya, iris versicolor bentuknya begini, iris virginica bentuknya begini. Nah, awalnya kita nggak mengerti. Pokoknya cuma mengukur panjang sepal berapa, lebar sepal berapa, panjang petalnya berapa, lebar petalnya berapa. Terus dikenali. Oh, ternyata yang ukurannya 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 itu ternyata adalah iris setosa. Yang 4,9, 3,0, 1,4, 0,2 itu juga iris setosa dan seterusnya. Sampai ternyata nanti begitu kita lihat ada yang lebih besar lagi, kita lihat panjang sepal 7, ya. Lebar sepalnya 3,2, panjang petalnya 4,7, lebar petalnya 1,4. Oh, ini ternyata jenis versicolor dan seterusnya, ya. Tolong pahami dulu. Jadi mana yang disebut atribut? Atribut itu atau fitur itu atau dimensi itu adalah semua yang menjelaskan, semua yang menerangkan tentang suatu record, satu data, satu sampel, satu objek. Jadi objek nomor 1, panjangnya sekian, lebarnya sekian untuk sepalnya. Petalnya panjang sekian, lebar sekian. Jadi dia, sekali lagi ya, atribut adalah segala yang menjelaskan tentang objek atau data. Tolong dipahami. Kemudian berikutnya, pelajaran statistik, ya seharusnya ya pelajaran statistik sudah dijelaskan. Saya nggak tahu kalau kamu waktu belajar statistik bagaimana. Kalau saya, kelas saya yang belajar statistik sama saya, dari awal di pertemuan pertama atau maksimum pertemuan kedua, sudah diperkenalkan ada jenis data nominal, ada jenis data numerik, ya, ada jenis data yang
minimal kita melihat jenis data itu dari 4 hal, ya, yaitu nominal, ordinal, kemudian interval, dan terakhir adalah rasio, di mana sebenarnya itu asal muasalnya adalah jenis data yang disebut kuantitatif dan satu lagi kualitatif. Ya, kualitatif adalah jenis data yang tidak bisa dilakukan operasi matematika. Sementara data kuantitatif adalah data yang bisa dilakukan operasi matematika. Nah, itu penting ya. Berikutnya, ya ini tadi sudah untuk PAL dan SEPAL ya. Ini yang saya bilang tadi, data ada yang bisa dihitung secara matematik, yang atas. Ya, jadi tujuannya adalah measurement, diukur untuk dihitung. Sementara yang kedua, hanya counting. Counting itu menghitung frekuensinya saja. Ini masuk kategori data jenis kualitatif. Ya. Dia hanya mengkategorikan, masuk kelompok mana. Nominal, ordinal, sementara yang kuantitatif adalah interval dan rasio. Ya. Kalau di dalam SPSS, kalau kamu pelajaran statistik, tentunya praktikum pakai SPSS dulu, di SPSS ini tidak dipisah. Dalam SPSS hanya disebut sebagai data jenis scale. Nah, ya. Tapi kalau nominal dan ordinal ada. Ya. Coba diingat-ingat lagi jenis data. Ya. Jenis data dalam hal ini jenis atribut. Ya. Nominal tujuannya hanya sebagai pembeda. Ordinal tujuannya sebagai menunjukkan tingkatan atau sekuensialnya, ya. Tapi karena dia menunjukkan tingkatan, maka dia juga otomatis menunjukkan perbedaan. Ya. Kalau interval, dia hanya menunjukkan jarak, tapi jaraknya tidak terhadap titik nol. Maksud saya tidak terhadap titik nol mutlak. Ya, nolnya bisa berbeda-beda. Ya. Misalnya, berapa jauh jarak Palembang ke Indralaya? Itu bisa macam-macam jawaban. Yang nyebutnya 32 kilo boleh, yang nyebutnya 15 kilo boleh, yang nyebutnya 20 kilo bisa, gitu. Kenapa? Karena nggak ditetapkan dari mana titik nolnya, dimulai dari mana. Sama dengan kalau di Palembang ini, kilometer 12 itu betulkah 12 kilo? Belum tentu. Kilometer 12 itu jaraknya 12 kilo kalau diukur mulai dari depan Masjid Agung, bundaran Masjid Agung. Ya. Tapi jaraknya hanya akan cuman 2 kilo kalau kita menghitungnya dari simpang bandara yang lama. Sama haji yang lama, ya, pintu depan yang lama gitu. Kita bisa lihat, interval itu hanya menyebutkan dari titik mana ke titik mana. Tapi kalau rasio adalah data perhitungan jarak yang memiliki nol mutlak. Artinya nolnya sama dimulainya dari mana gitu. Ya. Nah ini penting, jangan kamu tidak paham. Ya. Kenapa? Kalau salah menempatkan atribut, maka nanti apa saja yang dihitung oleh algoritma apapun pasti akan salah. Oke, ini penting, coba dipahami kembali. Ya, ini sudah saya jelaskan, bisa kembali ada. Jadi rasio itu dia sebenarnya ngitung jarak, tapi jaraknya punya nol mutlak. Punya nol absolut. Nah, bahasa lainnya disebut absolut. Jarak untuk interval juga menghitung jarak, tapi tidak ada nol absolut. Ya, tidak ada nol absolut.
Jadi kalau tidak ada nol absolut, maka tidak bisa diperbandingkan. Ya. Ini ordinal menunjukkan peringkat, nominal hanya sebagai pembeda saja. Tolong dipahami ya. Jadi kalau nominal, jenis data nominal, sekalipun wujudnya angka, maka tidak bisa kita hitung. Seperti kode pos, itu nggak bisa dihitung. Nomor telepon, angka sih, tapi jangan ditambah kurang. Kali bagi, dia nggak boleh. Ya. Kalau kita menulis jenis kelamin dalam sebuah tabel data bahwa laki-laki 1, perempuan 2, misalnya, itu hanya simbol pembeda. Ya. Hanya sebagai pembeda objek, tapi tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya. Pendidikan misalnya, pendidikan dalam data kita punya 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, 5 S1, dan seterusnya misalnya. Walaupun wujudnya angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi itu tidak menunjukkan sesuatu yang bisa dihitung secara matematik. Dia hanya akan ditunjukkan sebagai urutan tingkatan. Urutan tingkatan. Kalaupun akan dihitung ya, dihitung bukan untuk dihitung dalam pengertian menjadi jumlah kali tambah kurang, tapi bahwa ada rankingan ya, ada prosentase berapa banyak yang jenis pertama, jenis kedua dan sebagainya ya, tidak lebih dari itu. Oke, ini tolong dipahami sekali lagi. Oke, sekarang kita masuk kepada 5 peran utama data mining. Jadi apa yang bisa dilakukan? What data mining can do. Ya. Jadi data mining kita bisa melakukan 5 hal. Tolong perhatikan, jangan pernah lupa apa yang bisa dilakukan oleh data mining. 1, data mining bisa melakukan namanya estimasi. Yang kedua, forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi, kalau diterjemahkan, asal bahasa Inggris classification, tapi di bahasa Indonesia kan jadi klasifikasi, itu terjemahan bahasa Indonesia mengelompokkan. Itu akan sama terjemahannya kalau clustering di bahasa Indonesia kan juga dinamakan pengelompokan. Nah, supaya beda, biasanya dalam bahasa Indonesia, kalau pengelompokan itu terjemahan dari klasifikasi. Tapi kalau clustering biasanya diterjemahkan menjadi penggerombolan. Nah, gerombol. Karena sebenarnya terjemahan umumnya sama-sama mengelompokkan. Nanti ada perbedaan, beda klasifikasi sama clustering. Dan yang terakhir adalah asosiasi atau hubungan atau korelasi. Ya, nanti kita lihat satu persatu seperti apa. Oke, contoh ya, contoh bagaimana data mining bekerja untuk yang namanya estimasi. Misal ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, bahasanya ada bahasa, saya coba pakai bahasa bukan technical ya, bukan bahasa technical data mining, tapi bahasa applied, ilmu terapan ya. Kalau Anda punya bisnis pizza ya, orang memesan secara online, apakah lewat betul-betul lewat internet, lewat aplikasi, atau memesan lewat telepon misalnya ya, telemarketing misalnya. Jadi kalau ada orang memesan kepada Anda, saya mau pesan pizza 3 loyang misalnya. Selama ini pelanggan tidak puas. Kenapa? Nunggu terlalu lama misalnya. Nggak ada kepastian.
jam berapa bisa datang. Kalau kamu perhatikan ya, aplikasi GrabFood ya. Saya jarang pakai GoFood atau Gojek, saya jarang pakai, saya banyak pakai Grab ya. Kalau kamu pengguna Grab, kamu pasti akan tahu ya. Sekarang kalau kita memesan di GrabFood ya, nanti dia bisa membuat estimasi berapa lama kira-kira makanan akan sampai ke kita. Berapa lama makanan akan sampai ke kita. Pukul berapa nyampainya lebih kurang. Ada estimasinya. Kalau dulu nggak ada. Awal-awal dulu nggak ada. Makanya kita nunggu sampai entah kapan nggak ada kepastian. Yang parahnya lagi adalah aplikasi GoFood maupun GrabFood yang lama itu masuknya ke driver. Jadi dapat dulu driver, baru drivernya pergi ke restoran. Sampai di restoran, drivernya ngantri, kayak pembeli yang umum. Antri, itu kalau si drivernya langsung ketemu restorannya di mana. Kalau restorannya itu ternyata agak sulit dicari, maka menemukan restoran sudah jadi masalah tersendiri. Jadi kalau sekarang kan beda. Jadi aplikasi itu bukan hanya di driver, tapi juga ada di restoran. Jadi sekarang dia punya segitiga prosesnya itu. Jadi ada pembeli, ada driver, ada restoran. Jadi pesanan masuk ke restoran dulu, baru nanti dicari driver terdekat dengan restoran tersebut. Ya. Sehingga ketika driver nyampe ke restoran, yang diharapkan adalah makanannya sudah siap diambil, jadi nggak lama nunggunya gitu. Itu bisa dihitung berapa lama proses pembuatan makanannya. Jadi restoran harus bisa memasukkan data untuk setiap jenis pesanan, misalnya di sini buat pizza satu itu berapa lama butuh waktu. Berapa lama butuh waktu. Nah, nanti berapa jauh jarak restoran ke driver yang terdekat yang bakal mengambil orderan tersebut. Itu dihitung waktu perjalanan driver menuju restoran sambil restoran memasakkan makanan. Kemudian dihitung berapa jarak dari restoran untuk sampai ke rumah kita. Ya. Nah, itu kalau ngambil contoh dari GrabFood atau GoFood. Ya. Jadi dicontohkan dalam tabel yang saya tunjukkan ini, misalkan ada pesanan pizza, maka ada data berapa banyak jumlah pizzanya, jarak dari restoran pizza ke rumah kita, itu berapa kilo jaraknya, itu perjalanan dari restoran sampai ke rumah kita itu kira-kira melewati berapa banyak persimpangan yang ada traffic light-nya, setiap traffic light kira-kira berapa lama akan berhenti, sehingga bisa diprediksi berapa lama waktu untuk mengantarkan pizza tersebut. Sehingga ketika kita memesan, Mas, saya pesan pizza 3. Oke, ya. Maka kata si penjual pizza, harap menunggu, Pak, lebih kurang 16 menit sampai di rumah Bapak. Bahasanya begitu. Kita bisa meningkatkan kualitas layanan, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, hanya dengan mampu menghitung estimasi perkiraan waktu berapa lama pizza dapat diterima oleh pelanggan. Ini contoh, misalnya kita menghitung estimasi waktu pengiriman pizza pakai yang paling sederhana, yang selama ini kita sudah belajar di kelas statistik, yaitu regresi linier. Bahwa waktu tempuh, misal ya, dalam perhitungan, ini kita peroleh rumus 0,48 kali jumlah pesanan
ditambah 0,23 kali jumlah traffic light ditambah dengan 0,5 jarak dari restoran sampai ke rumah kita. Ini salah satu teknik estimasi, ya. Ini pakai teori regresi linier. Ini yang paling mudah, yang paling sederhana. Ya. Masih banyak algoritma lain yang dapat digunakan. Ya. Ini hanya contoh saja bagaimana konsep data mining ya, dapat digunakan untuk membantu kita mengestimasi supaya dapat memberikan peningkatan kualitas layanan atau peningkatan kepuasan pelanggan misalnya. Ya, ini contoh. Berikutnya, ya ini mungkin sangat teknikal ya. Ini kalau anak informatika biasanya saya pakai contoh ini ya. Ya. Ini kita bisa mengestimasi bagaimana kemampuan sebuah prosesor misalnya ya. Karena biasanya kalau anak-anak TI juga menghitung waktu komputasi dan segala macam ya. Jumlah iterasi ya. Sama aja, tapi intinya kita melakukan proses estimasi atau perkiraan ya, perkiraan. Oke, mungkin yang contoh yang PISA sudah cukup membantu kalian karena kalian SI lebih mudah memahami yang demikian karena langsung diterapkan untuk pelajaran CRM barangkali ya, Customer Relationship Management atau manajemen pelayanan pelanggan misalnya dan seterusnya. Oke, jadi kita kembali lagi kepada, saya mundur dulu dikit ya. Pada saat minggu lalu saya sudah pernah tunjukkan di ya. Jadi data mining itu sekali lagi ada himpunan data, ada datasetnya. Kita masukkan dalam metode data mining, di mana nanti akan dihitung dengan algoritma-algoritma yang tersedia, pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Ya. Sekali lagi, jangan pernah lupa ini ya. Ini ada data, datanya diproses oleh data mining, hasil miningnya, hasil penambangannya adalah kita memperoleh knowledge atau pengetahuan. Jadi kembali ke depan. Jadi apapun ya yang kita lakukan dalam data mining, yaitu tadi ya ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi, pada akhirnya output-nya, keluarannya adalah pengetahuan atau knowledge. Ya. Wujudnya bisa model, bisa pola, bisa rumus, dan sebagainya atau persamaan. Ya. Jadi bisa menghasilkan formula atau rumus, atau fungsi, kalau kita baca dalam bahasa matematik disebut fungsi, ya. Atau decision tree, atau kita nanti bisa menunjukkan hubungan atau asosiasi atau korelasi, atau bisa wujudnya berupa aturan, rule. Ya, aturan atau rule ini prosedur. If, then. Ya. Ini kan konsep algoritma sebetulnya. Jika begini, maka begitu. Aturan, rule. Atau klasternya, gerombolannya, pengelompokannya seperti apa. Ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa proses data mining harus menghasilkan output
di mana outputnya itu adalah knowledge. Nah, tinggal wujud knowledge-nya tergantung jenis algoritmanya. Algoritma regresi linier, outputnya adalah persamaan atau rumus. Jika kita menerapkan algoritma C4.5, itu adalah algoritma untuk menghasilkan pohon keputusan. Kalau kita menerapkan data masuk dalam algoritma a priori, itu adalah algoritma untuk melihat hubungan atau asosiasi atau korelasi antar atribut. Ada nggak hubungan atribut pertama sama atribut kedua? Kalau asosiasi bisa menghasilkan rule, selain ada muncul korelasi juga bisa menghasilkan rule. Makanya nanti disebut association rule, aturan asosiasi. Misal kita mau memprediksi mahasiswa ya, yang sekarang misalnya sesuai aturan evaluasi pertama mahasiswa itu adalah pada semester 4. Kalau kamu baca buku panduan akademik misalnya, semester 4 harus dievaluasi. Jadi harusnya kalau mau diterapkan betul-betul aturan kita itu sudah ada, tapi nggak pernah diterapkan. Ya. Semester 4, mahasiswa harus punya IPK di atas 2. Kalau di bawah 2, DO. Semester 4, mahasiswa harus dapat mengumpulkan SKS minimum 96. Misalnya, saya lupa angkanya berapa. Pastinya. Kalau kurang dari itu, DO harusnya. Kenapa? Karena mestinya sudah bisa diprediksi, ini ada mahasiswa, kira-kira bakal DO apa enggak. Kalau mau DO, lebih baik DO aja cepat-cepat dari awal. Jangan sudah sampai semester 14, baru DO. Kasihan orang tua ada bayar SPP banyak. Ya. Atau sebaliknya, kita bisa memprediksi ada mahasiswa yang bakal excellent. Ya. Kalau ada mahasiswa yang excellent, harusnya dibina, dibantu supaya misalnya tamat bisa dalam waktu 7 semester dengan IPK yang cum laude. Jangan sampai ada mahasiswa yang excellent tapi tidak terdeteksi sehingga tidak maksimal. Harusnya bisa, karena banyak misalnya kita jika begini, mahasiswanya excellent. Jika begini, ini mahasiswa bisa-bisa DO. Itu bisa diterapkan. Ya. Ya, di minggu lalu, saya sudah ngasihkan contoh, kalau mau diterapkan dalam dunia politik misalnya, kita bisa menggunakan data mining untuk menghitung berapa besar kemungkinan seseorang caleg bisa lolos masuk ke DPR misalnya. Sama dengan lulus apa tidak lulus dan sebagainya. Ya. Itu tadi estimasi. Ya. Estimasi. Contoh yang pertama, estimasi. Ya. Jadi, kita bisa memprediksi, mengestimasi berapa lama pizza bisa diantar misalnya. Sekarang saya punya mahasiswa SI bilingual yang skripsinya memprediksi produksi pupuk urea pusri untuk yang pertama itu untuk ekspor. Nah, ada lagi yang satu lagi sama dia pupuk pusri juga, tapi dia memprediksi berapa ton pupuk yang dapat digunakan untuk subsidi. Ya, sebab kalau pupuk subsidi itu harganya murah. Kalau kebanyakan disubsidikan, pusri rugi. Nah, dia memprediksi berapa idealnya, berapa ton jumlahnya itu.
Tuh ya, untuk yang estimasi. Yang kedua adalah forecasting. Forecasting itu ramalan, ya, ramalan. Apa bedanya estimasi sama forecasting? Perbedaan utama, ya, sebenarnya serupa tapi tak sama antara estimasi sama forecasting. Mirip, bahkan semua algoritmanya sama. Apa yang bisa digunakan pada estimasi, algoritma itu juga bisa digunakan untuk forecasting. Begitu juga semua algoritma yang digunakan untuk forecasting bisa digunakan untuk estimasi. Maka jangan salah paham. Perbedaan utama, forecasting menggunakan perhitungan time series. Jadi dia ada pengaruh waktu terhadap hasil perhitungannya. Dia pada akhirnya akan membentuk sebuah pola. Dia membentuk sebuah pola, di mana polanya akan dipengaruhi oleh waktu. Sementara estimasi tidak memasukkan unsur waktu dalam perhitungan. Contoh misalnya tadi, kalau kita balik lagi ke contoh perhitungan untuk pizza tadi. Kamu perhatikan, ya, bahwa dalam atribut datanya sama sekali tidak ada atribut atau kolom tentang sesuatu yang bersifat periode waktu. Ya, periode waktu sebagai atribut. Jumlah pesanan, jumlah traffic light, dan jarak untuk menghitung waktu tempuh. Ya, waktu tempuh adalah skala interval, bukan periode waktu. Nah, tapi seandainya dalam data ini dimasukkan misalnya tanggal berapa, bulan berapa, misalnya, dan ternyata kita bisa menemukan bahwa pada tanggal-tanggal tertentu itu ternyata kita menghitung waktu tempuhnya jadi lebih lama. Kenapa? Karena itu adalah musim hujan. Sekarang ini. Tentunya waktu menghantar baik jumlah yang sama, traffic yang sama, jarak yang sama, akan berbeda waktu tempuhnya jika dihantar ketika sedang panas terik, musim kering, musim kemarau, dibandingkan dengan jumlah yang sama, traffic light yang sama, jarak yang sama, tapi pada musim hujan. Karena pasti kecepatan, nah, nggak tahu kalau memang si driver yang nganter itu pembalap, ya, nah musim kering, musim hujan, sama-sama ngebut galau misalnya, ya, itu lain cerita. Jadi kalau kita lihat di sini pada forecasting, ya, bahwa ada perbedaan, ya, antara estimasi sama forecasting, yaitu adanya tambahan kolom dalam atribut datanya, yaitu atribut data yang bersifat time series atau rentet waktu. Dengan kata lain, perubahan waktu, periode waktu, menjadi faktor yang mempengaruhi perhitungan juga. Selebihnya sama, ya. Jadi kalau seandainya nggak ada data waktu, time series, ya ada time series-nya, nggak ada waktunya, maka kita menghitung berapa banyak saham yang akan terjual atau dibeli, ya sama seperti kita menghitung jarak ngantar pizza tadi.
Tapi kalau ada waktu, di mana waktu akan menentukan, ya, ikut mempengaruhi. Itu. Jadi yang perbedaan utama antara forecasting dengan estimasi adalah dalam forecasting masuk perhitungan periode waktu, sehingga datanya bersifat data time series. Oke, ya, tinggal nanti outputnya, ya apakah berupa grafik seperti ini, kita tahu kapan dia akan naik, akan turun. Pada waktu kapan dia akan turun. Ya, kalau gini jual beli saham, kita jadi mengerti, ya, periode sekarang ini periode sebaiknya beli atau sebaiknya jual. Ya. Kalau sedang rendah, tentunya sebaiknya kita beli. Ya, tapi kalau sedang tinggi, misalnya di sini, kita tahu setelah ini top, paling puncaknya segini nih. Setelah itu akan perlahan-lahan turun. Maka harusnya di sini kita kalau punya saham kita jual, bukan kita beli. Kalau belinya mahal, nanti turun harganya pasti rugi. Jadi output atau knowledge yang kita peroleh, kalau ini menggunakan algoritma neural network, kita berupa rumus neural network-nya, yaitu rumus bobot. Nah, sehingga nanti kita akan punya grafik seperti ini. Kita bisa lihat kita berada di mana. Kalau kita tahu bahwa kita sedang ada di posisi yang bawah ini, oh ini berarti sedang rendah. Lama lagi dia akan naik. Maka kita beli, misalnya kalau ini jual beli saham. Tadi saya ada cerita tentang kelulusan mahasiswa. Ini bisa diprediksi. Kita bisa mengelompokkan. Ya, ini yang ketiga ya. Estimasi, forecasting, yang ketiga adalah klasifikasi. Kita bisa mengelompok-ngelompokkan. Apakah si A, yaitu yang NIM-nya 010001, laki-laki, ini kira-kira nanti lulus tepat waktu apa enggak? Atau ini, si perempuan NIM-nya 10002 ini. Ini kalau didiamin, kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan. IP semester 1-nya 4. IP semester 2-nya 3,2. Dan seterusnya sampai IP semester 4. Tapi hasil prediksinya, hasil klasifikasinya mengatakan anak ini tidak tepat waktu lulusnya. Artinya apa? Ada anak pintar, tapi tidak dimanajemeni dengan baik. Sayang kan, kalau ada anak pintar, ternyata dia tamatnya itu menjelang DO gitu. Sebagainya lah. Ya. Ini contoh. Bagaimana kita melakukan proses klasifikasi. Yang ketiga, data mining bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasinya di sini, pada label ini. Ya, pada label ya atau tidak untuk tepat waktu tamat. Ya. Ini yang ketiga, klasifikasi, kemampuan data mining yang ketiga, itu mengelompok-ngelompokkan. Itu ngelabel apa begitu. Bagaimana cara dia bisa mengelompokkan? Ini contoh jika kita menggunakan algoritma yang masuk dalam jenis pohon keputusan. Ya. Salah satunya adalah algoritma C45. Ada lagi algoritma gain information, IG, ya, gain information gain. Kalau algoritma C45 itu konsepnya adalah gain ratio. Jadi dia buat pohon keputusan, jika begini maka begitu, jika begini maka begitu, nanti bisa buat kesimpulan. Klasifikasinya adalah anak ini tepat waktu atau tidak tepat waktu tamat. Ya. Misal di sini kalau kita baca pohon keputusannya.
Ini ada ini ya, data mahasiswa, data seseorang, ya. Apakah dia bekerja atau dia full time mahasiswa? Artinya ini kuliahnya part time kalau dia bekerja. Oh, dia bekerja. Maka lihat, anak bekerja ini ternyata sangat dipengaruhi oleh IP semester 2-nya. Karena kita lihat, orang bekerja misalnya, 1 tahun dia konsisten tak belajar. Jadi jangan lihat IP semester 1. IP semester 1 biasanya masih anget-anget. Semua orang rajin biasanya. Ya, nggak percaya, lihatlah. IP kamu semester 1 rata-rata semangat semua gitu. IP-nya besar-besar, nilainya AB-AB. Kalaupun ada yang aneh, 1-2 orang aja. Memang orang itu kalau dari semester 1 sudah IP-nya hancur, memang sudah bakal DO itu dari awal. Memang salah jurusan biasanya. Tapi ada anak pintar, biasanya memang pilihan jurusannya sesuai, semester 1-nya bagus, tapi tidak konsisten sampai semester 2. Semester 2 udah mulai keteteran. Coba lihat, berapa banyak kawan kamu yang semester 2 sudah keteteran. Nah, biasanya orang bekerja itu semester 1 masih semangat, semester 2 kita lihat. Dia masih struggle nggak di semester 2. Kalau dia struggle, nah misalnya IP-nya besar di semester 2, maka dia bisa lulus tepat waktu. Tapi kalau ternyata IP-nya kecil, ya, kurang dari sekian, maka ada kemungkinan dia terlambat. Jadi kalau misalnya datanya seperti ini, Bu, maka bacanya begitu ya. Kalau orang bekerja, lihat semester 2-nya, bagus apa enggak. Ya. Tapi kalau dia mahasiswa full time, ternyata mahasiswa full time dari data ini, itu bisa terlihatnya pada IP semester 5 misalnya. Semester 5-nya bagus apa enggak? Ya. Kalau semester 5-nya di atas 2,35, cek lagi IP semester 4-nya, konsisten enggak? Dan seterusnya lah ya. Intinya kita membaca data masa lampau untuk memperoleh pola perilaku yang ada di sana. Klasifikasi, ini contoh populer ya. Buku-buku data mining pada umumnya menggunakan data ini untuk menjelaskan apa itu klasifikasi. Ya, banyak ini di buku, semua buku data mining rata-rata pakai ini untuk menjelaskan tentang klasifikasi ya. Bahkan di RapidMiner, aplikasi RapidMiner juga menggunakan database ini. Ini data umum, sama seperti data bunga iris tadi ya. Ini data populer ya. Jadi orang main golf itu, sampai sekarang orang main golf itu merasa perlu untuk memeriksa dulu ya, pengelola lapangan golf. Kenapa? Sudah terbukti banyak orang mati disambar petir ketika sedang main golf. Ya. Banyak orang mati disambar petir ketika main golf. Sehingga lapangan golf itu buka atau tutup, kayak bandara. Ya. Boleh terbang apa enggak kalau pesawat. Gitu. Ini lapangan golf. Ya. Jadi lapangan golf itu sampai mengumpulkan data loh. Jadi kalau dia lihat-lihat kondisi udara sunny itu bersinar matahari. Bayangin nih, matahari bersinar, temperatur tinggi, hot. Tapi udara lembab, humidity-nya high. Apakah berangin? Tidak. Ya, datanya kita lihat. Perhatikan, datanya data bersifat nominal semua. Tidak ada data yang bersifat kuantitatif. Ini cuma data kualitatif semua. Kata ya tidak, yes or no, true atau false, ya, high, medium atau low, ya, high, normal, hot, mild, cool. Nah itu aja datanya. Ya, tapi nanti bisa dibuat keputusan bahwa kita lihat sunny, hot, high, false. Maka keputusannya tidak main.
Lapangan golf harus ditutup. Kenapa? Kalau main bahaya, bisa kesambar petir. Ya. Kalau rainy, oke lah. Tapi coba lihat, rainy yang baris keempat. Rainy, temperatur mild, humidity high, windy-nya false, tapi main, yes, nggak apa-apa. Tidak berarti kalau hari hujan pasti ada petir gitu. Bagaimana ini bisa dihasilkan? No atau yes mainnya itu, play-nya itu, wah, kita membuat proses klasifikasi yes or no to play ya, hanya dengan teknik klasifikasi pohon keputusan misalnya. Keputusannya play atau no. Yes play atau no play. Dari mana? Karena output data miningnya adalah rules. Aturan. Dan rules-nya seperti apa? If outlook sama dengan sunny and humidity, nah ini kan gerbang logikanya, and or, ya maksudnya XOR, nah itu nanti bisa dihitung semua. Itu, ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi outlook sunny, humidity high. Maka play-nya no. If, then. If sunny and if humid, then no play. If outlook rainy and if windy, true, maka no play. Dan seterusnya ya. Ini kalau dibuatkan dalam bentuk pohon keputusan jadinya begini. Ya. Hanya untuk membuat keputusan yes play atau no play. Contoh. Apalagi bisa dilakukan oleh data mining? Ya. Kamu memilih jenis apa namanya? Ini kasus orang SI barangkali ya, untuk pelayanan pelanggan lagi. Bagaimana memuaskan pelanggan? Seringkali pelanggan menyalahkan penjual atau ya paling gampang nyalahkan penjual sih. Dia bilang barang penjual tidak bagus, padahal sebenarnya tidak cocok. Jadi ini contoh kalau kamu mau beli kontak lens. Sekarang anak-anak muda kan populer nih. Biar warna matanya ada yang hijau, ada yang biru, pengen jadi orang barat gitu. Atau yang memang kacamatanya tebal, sudah malas pakai kacamata, pakai kontak lens saja. Nah, masalahnya kadang-kadang ya kita yang salah membeli kontak lens atau kita nggak tahu nih kontak lens ada jenis-jenisnya, mana yang cocok untuk kita gitu. Ya. Jadi salah satu upaya toko supaya pelanggannya tidak komplain barangkali adalah mengenali karakteristik dari si pelanggannya sehingga dia bisa membantu memberikan rekomendasi jenis lensa mana yang paling sesuai. Ya. Oke, ini contoh misalnya mana datanya atributnya adalah usia. Tapi usia bukan usia numerik, angka di sini hanya sekedar apakah dia termasuk kategori orang muda, young, yang matanya masih normal, atau orang-orang yang sudah mulai ada kecenderungan sebentar lagi mengalami minus. Ya, presbiopik. Nah, itu umur-umur berapa gitu ya, ada. Nanti jenis matanya, kalaupun dia young, anak muda, sebenarnya miopi atau hipermetrop, dan sebagainya jenis-jenisnya. Sehingga nanti dia bisa ngasih rekomendasi sebaiknya menggunakan soft lens atau kontak lens yang mana yang paling bagus. Ya. Ini jadi salah satu implementasi untuk klasifikasi. Ya.
Belum pernah kan ada yang buat skripsi tentang rekomendasi pemilihan kontak lens. Nah, sekali-sekali ada yang bikin skripsi yang begitu. Ini nanti hasil knowledge-nya yang dihasilkan dari data mining, ya ini. Ya, keputusan memilih jenis kontak lens seperti apa. Saya nggak tahu yang masih non itu apa. Non itu apakah berarti orang itu sebaiknya jangan pakai kontak lens atau kontak lens yang seperti apa yang saya nggak paham itu. Karena saya nggak ngerti tentang kontak lens ya, saya nggak pernah pakai. Ya, ada hard, ada soft, ada non gitu. Intinya ada klasifikasi. Tadi contoh bunga iris ya, bunga iris. Kalau sekarang orang sudah tahu bahwa bunga iris itu ada 3 macam. Ada yang namanya iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Sekarang, ya. Tapi awalnya orang nggak tahu ada berapa macam. Ya. Ketika kita belum tahu label satu data, maka ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan clustering. Jadi perbedaan utama klasifikasi sama clustering adalah klasifikasi dalam data sudah ada label. Sementara clustering dalam data set kita tidak ada atribut label. Label itu penamaan kelompoknya. Ya. Jadi aslinya data bunga iris itu seperti ini. Ya. Jadi A1 itu sebenarnya ukuran panjang sepal. A2 lebar sepal. A3 panjang petal. A4 lebar petal. Nah, itu ID itu adalah berarti data 1, data 2, data 3, data 4, sampai datanya seterusnya. Nah, awalnya orang nggak tahu apa betul bunga iris ini satu macam atau memang ada macam-macamnya. Ternyata begitu diklasterkan, dia akhirnya menggerombol menjadi 3 kelompok, 3 gerombolan. Nah, nama lain kita sebut clustering. 3 gerombol atau 3 cluster. Memang cluster itu tidak exactly same, but dia mirip. Ya. Makanya definisi clustering adalah similarity and dissimilarity. Jadi clustering itu adalah kesamaan dan ketidaksamaan. Dikatakan dia berada dalam satu klaster yang sama jika dia similar, mirip. Ya, tidak same ya. Dia hanya bilang similar, mirip. Dan dia berada di klaster yang berbeda karena datanya dissimilar, karena tidak mirip. Beda dengan klasifikasi. Klasifikasi dia sejenis, bukan mirip, tapi betul-betul sejenis. Ya. Jadi, sekali lagi, beda utama klasifikasi sama clustering adalah tidak ada label pada clustering. Sementara klasifikasi ada label. Jadi dulu sebelum orang tahu bunga iris itu ada 3 macam, kita hanya bisa melakukan clustering. Makanya data bunga iris ini paling sering dipakai untuk belajar ilmu clustering. Nah, jadi begitu dia di cluster, akhirnya ditemukan ada 3 kelompok. Barulah setelah itu dinamakan kelompok pertama disebut iris setosa, kelompok kedua iris
versicolor, yang ketiga kelompok Iris virginica. Ya. Jadi biasanya dipakai untuk clustering itu bunga iris ini contohnya. Contoh yang lain adalah misal kamu punya penelitian, ya, kalau kamu ngajak kawan di pertanian misalnya, atau di perikanan, ada ikan yang baru kamu temukan, dan kamu nggak tahu dia masuk kelompok ikan apa. Cara paling mudah adalah ikan ini memiliki kemiripan atribut data dengan yang mana, gitu. Ya, dari kelompok yang terdekat yang paling mirip. Jadi kalau dalam bunga iris tadi, akhirnya kita bisa lihat ada 3 kelompok, yang kelompok data warna merah, kelompok data hijau, dan kelompok data biru. Akhirnya sampai sekarang orang tahu bunga iris itu ada namanya Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Nah, begitu juga dalam melayani pelanggan. Ini e-commerce, nah, coba e-commerce atau kita juga belajar CRM, ya, Customer Relationship Management. Kebetulan clustering memang minat saya dalam belajar data mining karena saya dulu ketika saya bekerja di Telkom, saya sudah melaksanakan ini semua sebetulnya. Bagaimana cara melayani pelanggan jenis begini ketika menghadapi pelanggan jenis begini. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita mendeteksi seseorang itu masuk kelompok yang mana. Karena kita nggak pernah tahu labelnya. Jadi, kita bisa menemukan karakteristik atau ciri-ciri. Jadi, clustering itu riset utamanya adalah menemukan karakteristik atau ciri-ciri dari setiap kelompok pelanggan. Ya, kamu bayangkan misalnya ketika kita berjualan sesuatu, ya, apa jualannya offline atau online, ya. Jadi artinya sebelum muncul konsep e-commerce pun kita sebenarnya sudah wajib melayani pelanggan dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi pelanggan tersebut. Ya. Bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang itu masuk kategori big shopper, seasonal spender, orang yang belinya kadang-kadang, sekali-sekali, sesuai dengan kondisi musiman aja, atau ini kelompok orang yang biasa-biasa aja, atau ini kelompok yang kira-kira memang value-nya tinggi, yang konsisten belanja, sekali belanjanya banyak, kemudian juga rutin. Ya. Karena ada juga orang itu belanja, sekali belanja banyak, tapi jarang. Atau yang musiman. Yang musiman itu, kalau dulu ada anekdot di Jawa Timur, orang Madura itu, kan, ya saya 8 tahun tinggal di Jawa Timur dulu, saya kerja di sana. Orang Madura itu kaya-kaya. Ya. Kenapa? Ya, ketika dulu tembakau masih hasil bumi yang harganya tinggi. Jadi Pulau Madura itu banyak petani tembakau. Jadi kalau mereka panen, mereka kaya. Walaupun di rumahnya, di kampungnya itu belum masuk listrik. Jadi bayangin, beli kulkas, beli lemari es besar-besar, bayangin tahun-tahun 90-an, ya, bukan seperti sekarang. Kalau dulu tahun 90-an punya lemari es 2 pintu tuh yang besar itu, wah itu udah hebat banget, orang kaya banget zaman dulu. Itu orang Madura tuh beli semua, dan itu jadikan lemari baju.
Kenapa? Karena nggak ada listrik di sana. Tapi mereka belanjanya kapan? Ketika habis panen. Begitu musim pancaklik lagi, musim pancaklik, tanaman nggak ada yang jadi, itu semua dijual lagi. Orang Madura tuh kalau dulu mereka lagi punya uang, habis panen itu di kaki, di tangan, di jari penuh emas semua. Di leher kalung itu penuh dengan emas. Tapi begitu musim pancaklik terjadi, itu semua dijual. Ini pelanggan jenis seasonal spender. Big brand shopper, ini ada kelompok-kelompok orang yang hanya beli barang-barang branded. Kalau nggak branded, nggak beli dia. Itu kita bisa mengenali ciri-ciri pelanggan yang seperti apa yang begitu, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini akhirnya, ya kalau di Telkom dulu kita punya pelayanan pelanggan yang berbeda-beda. Jadi ada pelanggan personal, ada pelanggan small business, ya dia kategori bisnis tapi small business, ada yang masuk kategori bisnis tapi kelompok besar, ya ada lagi misalnya kelompok pemerintahan, ya. Melayani Pemda nggak sama dengan melayani BUMN misalnya. Jadi kalau Telkom melayani internetnya Bank Mandiri, itu tentunya tidak sama dengan cara melayani pelanggan individu. Tidak sama dengan cara melayani pelanggan ruko misalnya. Dan seterusnya lah ya. Sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang optimal karena kita mampu mengklaster jenis pelanggan kita. Ya. Oke, ini juga menurut saya menarik kalau mau dijadikan bahan skripsi. Ya. Nah, ini bisa nanti digunakan oleh ujungnya. Jadi bisnis intelijen itu adalah implementasi dari data mining ini. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah pertama estimasi, kedua forecasting, ketiga adalah klasifikasi, dan keempat adalah clustering, maka data mining punya kemampuan yang kelima, ya, yaitu namanya asosiasi. Ya. Contoh, ya. Jadi asosiasi ini prinsipnya adalah kita menghitung nilai korelasi. Kalau kamu ingat pelajaran statistik, kan ada analisa regresi, ada analisa korelasi. Ya, barangkali pada saat belajar statistik kamu nggak dijelaskan seperti apa pemanfaatannya. Nah, ini contoh. Jadi asosiasi itu adalah menghitung korelasi antar atribut. Menghitung korelasi antar atribut. Contoh misalnya, di sebuah toko, katakanlah minimarket, kita mencatat data pelanggan seperti ini. Orang pertama ya, ini row nomor 1, berarti pelanggan pertama. Orang itu beli gula. Ini 1 ya, 0 tidak. Itu aja, cuma beli atau tidak. Kita nggak ngomong jumlah berapa banyak. Orang itu beli gula, ya. Orang itu beli kopi, ya. Orang itu tidak beli aqua, tidak beli popok, tidak beli spray, tidak beli, sabun beli, sampo beli. Ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Maka aturan asosiasi akan melihat ada nggak korelasi antara atribut gula sama kopi. Ada nggak asosiasi atau korelasi antara atribut gula sama aqua. Gula dengan popok, gula sama spray, dan seterusnya. Nanti gula kopi, artinya kopi gula, kopi aqua, kopi, dan seterusnya. Jadi ada berapa banyak kolom atribut, maka dicari hubungannya satu-satu. Tentunya nggak mungkin kalau dihitung manual.
Nggak mungkin dihitung dengan teknik korelasi seperti kita belajar korelasi di statistik. Nah, nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan aturan asosiasi. Contoh, ya contoh, ini contoh populer, ternyata 80% orang yang beli kopi juga beli gula. Orang beli kopi, 80% beli gula. Ini nggak semua, tapi dominan orang yang beli kopi akan beli gula. Tapi sebaliknya, orang beli gula, yang beli kopi ternyata cuman misalnya 25%. Jadi paham nggak apa bedanya? Orang beli kopi, beli gula. Orang beli gula, apakah dengan beli kopi? Orang beli sabun, juga biasanya beli sampo. Walaupun tidak pasti 100%. Ya. Bayangin, kalau orang sabun saja beli, kemungkinan besar dia akan beli sampo. Tapi kalau orang hanya beli sampo, belum tentu beli sabun. Atau sebaliknya, orang beli sabun, belum tentu beli sampo. Beli sabun juga beli sampo juga beli sabun, atau beli sabun belum tentu beli sampo, atau sebaliknya beli sampo belum tentu beli sabun. Pertanyaan-pertanyaannya adalah atribut mana pada setiap data transaksi penjualan yang punya korelasi yang kuat. Jadi kalau saya pemilik toko atau pemilik minimarket, saya pasti misal nih hasil temuan mengatakan orang beli kopi pasti beli gula. Maka jika saya punya stok kopi di toko saya pastikan dia ada gula. Karena orang beli kopi tidak mungkin tidak beli gula. Barangkali dari 100 orang, ya cuman saya aja yang kalau beli kopi nggak beli gula. Karena saya kan ini diabetes, saya tidak boleh lagi minum gula. Saya hanya minum kopi aja. Tapi orang lain dominan kalau beli kopi pasti beli gula. Tapi kalau orang beli gula, belum tentu mau beli kopi. Karena bisa saja dia beli gula bukan untuk bikin kopi. Nah, itu kalau dikerjakan secara manual, tentunya sudah tidak mungkin lagi. Nah, kita membutuhkan proses-proses komputasi dengan algoritma tertentu. Itulah peranan data mining dalam menemukan aturan asosiasi atau association rule. Nah, salah satu algoritma yang populer adalah FP-GROUD. Ya. Satu lagi adalah algoritma a priori. FP-GROUD ini biasanya digunakan pada data yang masih sedikit. Jadi salah satu kelebihannya algoritma FP-GROUD adalah dia bisa menemukan tren. Biasanya kalau kita punya toko baru buka, baru 2 bulan, 3 bulan, kita pengen mengevaluasi stok barang yang tersedia dengan barang apa yang laku di toko kita, maka sebaiknya pakai FP-GROUD. Tapi kalau datanya sudah sangat besar, bisnis sudah berjalan dalam waktu yang lama, mungkin algoritma a priori jauh lebih baik ketimbang FP-GROUD dan sebagainya. Masing-masing akan ada algoritma yang sesuai yang tertentu. Oke, nah ini kamu bayangkan tadi, kopi dengan gula, kopi dengan susu, kopi dengan roti, kopi dengan, nah itu kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini ya, kamu bisa bayangkan seperti apa jaring laba-laba yang
terbentuk oleh hubungan asosiasinya. Tapi kalau dengan menggunakan algoritma komputasi, itu dengan mudah bisa dilakukan. Oke. Ini contoh-contoh aturan asosiasi, bisa kamu baca jelas, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, membeli sabun, maka membeli Fanta, ada nggak hubungannya? Gitu. Seandainya ada hubungan dan temuannya besar, siapa tahu ya, di satu lokasi aneh bagi kita, tapi ya itu real kenyataan. Misalnya, entah kenapa di satu tempat orang kapan datang ke toko beli sabun pasti beli Fanta misalnya, whatever itu ya. Tinggal tingkat keyakinannya berapa persen. Contoh di sini ada algoritma a priori, ada algoritma FP Growth, dan algoritma GRI dan masih banyak lagi yang lain ya. Oke, silakan dibaca nanti di bukunya ya. Termasuk suggestion ya, suggestion. Sekarang sudah banyak dalam e-commerce kalau kita mencari sesuatu biasanya muncul saran ya. Itu dulu dimulai oleh Amazon, tapi sekarang bukan hanya amazon.com ya, bahkan di Tokopedia, Bukalapak ya, dia bahkan bisa tahu karakteristik kita. Ya. Dia bisa tahu karakteristik kita. Coba aja kalau kamu iseng-iseng buka-buka di Lazada misalnya. Ya, buka-buka di Lazada. Bukan beli sih, cuma buka-buka aja, lihat aja, view-view aja. Masuk ke toko ini, atau cari barang ini, kamu search apa gitu, kamu search. Kalau sekarang saya dalam 2 minggu ini kebetulan akuarium sama kolam ikan saya sering bermasalah. Jadi saya bolak-balik buka-buka di Tokopedia itu mencari barang-barang atau buka halaman toko yang menjual untuk akuarium, kolam misalnya. Ya. Karena Tokopedia atau Lazada itu juga membuka iklan di Facebook, maka di Facebook saya sering muncul ada iklan Lazada, ada iklan Tokopedia yang menawarkan barang-barang untuk aksesoris kolam, aksesoris akuarium. Karena dia tahu bahwa ada hubungan antara data saya dengan data-data produk-produk yang berkaitan dengan itu tadi, barang-barang akuarium tadi gitu. Sehingga jadilah semacam suggestion atau saran untuk promosi. Bahkan di halamannya Tokopedia itu sendiri, kalau kamu sedang membuka suatu produk, maka di bagian bawahnya akan ada semacam info barang yang mirip. Maksudnya itu aturan asosiasi contohnya. Nah, begitu juga kalau di Amazon dulu kita beli buku misalnya, kita cari buku tentang buku apa, buku komputer misalnya. Nanti dia ngasih saran-saran buku-buku yang lain. Siapa tahu kita tertarik. Gitu. Mungkin kamu udah cukup sering temu yang seperti itu. Nah, ada kaitan dengan machine learning ya, machine learning. Ya, bahwa data mining konsepnya secara garis besar tadi sudah saya katakan, kalau kita lihat dari jenis datanya, dari atribut yang ada pada data yang akan diolah, maka akan ada data yang punya label, ada data yang tidak punya label. Proses mengenali data yang ada label disebut supervised learning. Proses untuk mengenali untuk sampai dapat pengetahuan
rumus, aturan, pohon keputusan, ya, aturan asosiasi, atau apapun yang menjadi output, yang menjadi knowledge yang dihasilkan oleh data mining, yang tidak punya label, namanya supervised learning. Sementara yang tidak memiliki label disebut unsupervised learning. Yang mana termasuk supervised learning? Tentunya yang punya label adalah pada proses estimasi, pada proses forecasting, dan pada proses klasifikasi. Unsupervised learning hanya terjadi, ya, unsupervised learning hanya terjadi pada clustering. Nah, kita tahu bahwa bisa jadi ada data yang berada di tengah-tengah antara supervised dan unsupervised learning. Ini disebut semi-supervised learning. Kapan itu terjadi? Jika data yang kita miliki, sebagian ada label, sebagian tidak ada label. Maka disebut semi-supervised learning. Ya. Jadi, kalau kamu ketemu dengan supervised atau unsupervised, itu kamu bisa melihatnya dari jenis datanya atau dari jenis prosesnya. Istilah supervised learning dan unsupervised learning biasanya lebih fokus kepada pelajaran machine learning. Jadi bicara tentang bagaimana caranya si komputer dapat menghasilkan hasilnya. Dalam hal ini pengetahuannya. Makanya machine learning itu lanjutan dari data mining. Tapi kalau data mining itu pokoknya, bahasanya gitu, pokoknya ada data, masukkan algoritma, keluar. Itu data mining gitu. Tapi bicara bagaimana cara mengeluarkan hasilnya, itu machine learning. Nah, tapi kamu harus tahu, begitu kamu melihat data ini supervised atau unsupervised. Supaya nanti kamu bisa menentukan apa yang bisa dilakukan. Apakah bisa diestimasi, apakah bisa di forecasting, atau bisa diklasifikasi. Ya, tentunya ketiga itu jika dia memiliki label, datanya masuk jenis data supervised. Tapi kalau nggak punya data, maka kamu harus paham yang bisa dilakukan, jika datanya tidak punya label, saya ulangi ya, jika datanya tidak punya label, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah clustering. Ya. Kalau asosiasi, itu sebetulnya bisa dilakukan pada data apapun. Ya. Tidak peduli dia ada label atau tidak ada label. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi supervised learning itu adalah proses learning atau pembelajaran. Ya, pembelajaran artinya bagaimana komputer bisa mengenali perilaku prosesnya sampai bisa membuat kesimpulan apakah menghasilkan rumus, apakah menghasilkan pohon keputusan, apakah menghasilkan aturan asosiasi, dan sebagainya. Jadi tidak punya target, tidak punya label, tidak punya kelas. Itu yang supervise. Ini bisa dilakukan untuk estimasi, forecasting, atau klasifikasi. Ya. Jadi algoritma belajar. Algoritma saja belajar. Sampai dia paham, oh ternyata datanya begini. Gitu. Maka dia menghasilkan pengetahuan tadi.
Sementara, ya, ini contoh ya, ada kelasnya, ada labelnya, ada targetnya. Kemudian yang disebut unsupervised jika tidak ada target, tidak ada label, tidak ada kelas. Ya. Kita tugasnya mencari pola dari atribut yang ada. Dan satu-satunya hanya bisa dilakukan clustering. Kalau data kita tidak punya label. Contoh tadi, misalnya ini ada data, kita belum tahu ini bunga iris jenis apa. Kita belum ada labelnya. Pokoknya ada datanya begini. Ada hubungan antara atribut kolom panjang sepal dengan lebar sepal dengan panjang petal dan lebar petal. Ternyata keempat data ini akan menentukan dia masuk kelompok yang mana. Oke. Yang terakhir, semi-supervised. Ada yang punya label, ada yang tak punya label. Oke. Ya. Datanya ada label, mungkin seperti itu ada label. Misalnya kita mau mengelompokkan. Jadi, maksudnya ada label, tak punya label itu, kita akan melihat data itu mirip dengan yang mana gitu. Jadi sekali lagi saya tidak mau panjang lebar lagi supaya kamu nggak terlalu bingung. Sampai di sini dulu materinya. Kesimpulannya adalah dalam data mining ada 5 hal yang bisa kita lakukan, yaitu estimasi, yang kedua prediksi atau forecasting, yang ketiga klasifikasi, 4 clustering, kelima asosiasi. Ya. Prediksi atau forecasting itu mirip dengan estimasi. Bedanya cuman dalam datanya mengandung unsur time series. Selebihnya sama semua. Bahkan semua algoritmanya sama semua. Jadi persoalannya adalah perhitungannya memasukkan unsur waktu atau tidak. Itu saja. Ya. Oke. Kemudian estimasi, prediksi, dan klasifikasi itu termasuk dalam kelompok supervised learning. Proses pembelajaran mesin yang butuh guru. Guru artinya apa? Ada yang ngajarkan, ada pedomannya, yaitu adanya label pada data. Manakala unsupervised itu adalah tidak ada guru, tidak ada pedomannya. Hanya bisa dilakukan clustering. Sementara aturan asosiasi bisa digunakan pada data jenis yang manapun. Ya. Ini adalah algoritmanya. Saya pikir itu dulu ya. Ya, tadi sudah kita bahas apakah menghasilkan rumus, fungsi, formula, atau menghasilkan pohon keputusan, apakah menunjukkan hubungan atau tingkat korelasi, atau menunjukkan aturan bagaimana proses pengambilan keputusannya, atau menunjukkan klasternya seperti apa karakteristiknya. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Silahkan kamu, ini ada petunjuk cara latihan untuk memahami ini semua. Coba sekali lagi kamu ulang, kamu belajar dengan menjawab pertanyaan ini.
Mudah-mudahan dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, inilah cara paling mudah untuk memahami apa itu data mining secara umum. Kita belum ngomong atur algoritmanya ya, nanti dulu lah kita bahas detail bagaimana cara ngitung segala macam. Konsepnya dulu nih mesti. Nah, karena kalian juga orang SI barangkali tidak terlalu penting untuk memahami cara ngitung ya. Kamu pakai saja. Tapi kalau bisa sampai menghitung dan membuat coding algoritmanya, alhamdulillah, itu jauh lebih baik. Jadi latihan di sini bukan latihan untuk dikumpulkan jadi tugas, bukan. Tapi inilah cara kamu ya untuk belajar. Ya. Jadi ini poin-poin yang harus mampu kamu jawab. Harus mampu kamu jawab. Kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ini, tanda kamu belum paham. Oke? Saya pikir itu dulu, selebihnya ya cuma sejarah terutama ini bisa kamu baca aja lah. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena ini bukan khusus pelajaran data mining, jadi saya harus merangkumnya sekaligus ya. Kalau anak TI belajar estimasi satu pertemuan, itu 3 SKS. Ya, belajar prediksi satu pertemuan lagi. Belajar klasifikasi satu pertemuan. Kalau bayangkan itu pelajaran 5 pertemuan, 5 kali 3 SKS, kita rangkum jadi 1. Nanti ada lagi cara evaluasi ya, kita belum ya. Nanti minggu depan lah kita evaluasi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nih, sunyi senyap. Mudah-mudahan paham ya. Saya tuh bingung kalau mahasiswanya pasif, saya ngoceh sendiri, saya ngobrol asik sendiri. Nggak tahu saya, apalagi online, videonya mati semua, saya nggak tahu raut mukanya itu paham apa enggak. Kalau di kelas saya bisa lihat muka-muka bingung, muka-muka nggak peduli, muka-muka nggak mau tahu, atau memang muka yang paham ya, mau alam ya. Tubuh yang bisa dilihat. Sekarang kuliah online, yang penting saya sudah sampaikan, dibuka kesempatan bertanya, kalau nggak dimanfaatkan, ya berarti kamu yang melepas opportunity untuk saya. Ya sudah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Betul, nggak ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nggak ada, ya kita diri sajalah ya, kuliahnya. Ya, sekali lagi, tolong review, tolong pelajari, tolong pahami dengan cara menjawab pertanyaan. Ya, sehingga kamu bisa menemukan, ya. Jadi maksud saya gini, jawab pertanyaan tadi, ini bukan dengan cara membuka PowerPoint-nya, tapi buka bukunya, ya, buka bahan bukunya gitu ya, baca jadinya. Ya, cari pemahaman-pemahaman mendasar yang ada untuk setiap materi. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.